Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurwakia, Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo. Yang pertama yaitu mempersonalisasi arti. Mempersonalisasi arti adalah konselor yang memungkinkan konseling memahami mengapa pengalaman yang ia alami itu penting bagi dirinya. Selanjutnya yaitu keterampilan mempersonalisasi masalah. Charkov 1983 menyatakan bahwa mempersonalisasi masalah adalah langkah transisi yang terpenting untuk menuju ke tindakan. Selanjutnya yaitu mempersonalisasi tujuan. Mempersonalisasi tujuan adalah tahap transisi yang paling sederhana. Karena jika konselor telah mempersonalisasikan masalah secara efektif, ia akan dapat mempersonalisasikan tujuan dengan mudah. Selanjutnya itu yang keempat, keterampilan mempersonalisasi perasaan. Charkov menyatakan bahwa tahap berikutnya dalam membantu konseling memahami posisinya sekarang dan hubungannya dengan keinginannya adalah mempersonalisasi perasaan, mengembangkan inisiatif. Yang pertama, menetapkan tujuan. Charkov menyatakan bahwa tugas yang paling penting dalam membantu konseling mengembangkan inisiatif adalah menetapkan atau merumuskan tujuan. Yang kedua yaitu mengembangkan program. Menetapkan tujuan saja tidak cukup untuk mencapainya. Untuk dapat mencapai tujuan harus dibuat programnya. Charkov mengemukakan bahwa program adalah prosedur langkah demi langkah untuk mencapai tujuan. Dan ketiga yaitu merencanakan jadwal. Proses pengembangan inisiatif berlanjut sampai dengan pengembangan jadwal, waktu bagi pencapaian tahapan dan tujuan pemecahan masalah konseling. Dengan jadwal itu, kemungkinan terlupakannya suatu kegiatan dapat diatasi. Berikutnya yaitu rencana pemberian penguatan. Langkah berikutnya dalam membantu konseling membuat inisiatif adalah membantu konseling mengembangkan penguatan. Penguatan ini diharapkan dapat mendorong konseling untuk melakukan kegiatan yang telah diprogramkan. Selanjutnya yaitu mengindividualisasikan langkah-langkah. Pada umumnya, suatu program terdiri dari langkah-langkah yang diatur secara berurutan, di mana setiap langkah tergantung pada keberhasilan pelaksanaan langkah sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengakhiri konseling. Menurut Brammer dan Shorters dan Stone, dalam proses konseling terdapat paling tidak 3 jenis kegiatan yaitu diskusi, wawancara, dan kasus. Untuk mengakhiri kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan prosedur tertentu. Dalam mengakhiri proses konseling ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengakhiri suatu unit diskusi. Brammer dan Shostom dan Shorters dan Stone menyatakan bahwa suatu unit diskusi dapat ditutup dengan meringkas ide-ide yang berkaitan satu sama lain. Selanjutnya yaitu mengakhiri suatu wawancara. Literatur konseling sedikit sekali berisi informasi tentang hakikat keterampilan untuk mengakhiri suatu wawancara. Umumnya konselor setuju bahwa hal ini penting dan bahwa wawancara hendaknya jelas diakhiri dan tidak ada perasaan konseling yang tertinggal, yang terkesan tidak ada satupun hal yang terpenuhi. Selanjutnya yaitu mengakhiri suatu kasus. Brammer dan Shortrom menyatakan bahwa pada praktiknya tidak ada kasus yang pernah ditutup, dalam arti bahwa masalah itu dipecahkan. Konseling yang efektif membuka kemungkinan bagi konseling untuk tumbuh, di mana pertumbuhan itu tidak pernah selesai. Langkah dan metode menutup kasus. Brammer dan Shortrom mengemukakan 5 langkah dan metode menutup kasus yaitu mempersiapkan verbal, ringkasan akhir, tindak lanjut, alih tangan, dan perpisahan secara formal. Sekian video kali ini saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.